Nicolas Léonard Sadi Carnot. Nicolas Léonard Sadi Carnot. Hati-hati, ini soal menjebak. Dua-duanya ada di pilihan. Nih, ada di pilihan. Tapi kita cek dulu, dia Carnot bukan. Ayo, semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Yang pertama adalah usaha. Usaha simbolnya W, satuannya Joule. Dimana bentuk kerennya usaha itu W sama dengan integral PDV. Nah, maknanya ini sama aja luas di bawah kurva. Dimana nanti W bernilai positif, berarti sistem melakukan usaha. Nah, ketika sistem melakukan usaha, maka volume itu bertambah. Kalau dia negatif, berarti pada sistem dilakukan usaha, berarti volumenya berkurang. Nah, ketika kita bicara usaha, nanti kita akan berbicara beberapa proses. Nah, kita campur dulu. Ini ada usaha, kemudian kita punya ada yang namanya kalor. Kalor simbolnya Q. Nah, biasanya suka dipakai Q sama dengan MC delta T, dimana ketika Q-nya positif berarti sistem menyerap kalor. Kalau negatif berarti sistem melepas kalor. Sistem melepas kalor. Nah, yang terakhir adalah perubahan energi dalam, namanya delta U. Nah, dimana perubahan energi dalam ini, delta U ini misalkan AB berarti UB dikurang UA, atau bisa juga 3/2 NK TB kurang TA, bisa juga 3/2 NR TB kurang TA, bisa juga 3/2 PBVB dikurang PAVA. Nah, ini yang namanya perubahan energi dalam. Nah, mereka digabungkan oleh hukum termodinamika yang pertama, yaitu ketika suatu sistem menyerap kalor, maka dia lakukan kerja plus perubahan energi dalam, seperti ini. Nah, nanti dalam beberapa ini ada, kita punya beberapa proses, ya. Ada beberapa proses. Nah, ada yang namanya proses isobarik. Nah, proses isobarik tekanannya sama, pakai boiling yang rusak, P1, Fs-nya udah V1/T1, V2/T2. Untuk kurvanya seperti ini, PV. Nah, ini V1, V2, ini P. Mencari usaha sama aja luas di bawah kurva. Oke, dia membentuk persegi, maka usahanya ini adalah luas persegi panjang kali lebar, V2 min V1. Nah, kalau mencari perubahan energi dalam, delta U-nya, kalau ada PV berarti tinggal 3/2 P2 V2 min P1 V1. Delta U-nya. Kalau ditanya berapa Q-nya, ya Q-nya berarti tinggal W plus delta U, seperti ini. Nah, yang kedua adalah proses isohorik. Proses isohorik. Isohorik adalah proses yang volumenya konstan, sehingga P1/T1
per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, isohorik kurvanya seperti ini, horizontal vertikal. Nah, berarti dia tidak punya yang namanya luas. Maka untuk isohorik usahanya nilainya sama dengan 0. Kalau kita cari delta U nya, perubahan energi dalamnya ya sama 3/2 P2 V2 dikurang P1 V1. Sehingga kalau kita masukkan Q sama dengan W delta U, berarti W nya 0, berarti Q nya sama dengan delta U. Jadi untuk isohorik, kalori yang diserap totalnya dirubah menjadi perubahan energi dalam. Kemudian ada proses isotermal. Oke, ada proses isotermal. Nah, proses isotermal adalah proses di mana temperaturnya konstan. T1 nya sama dengan T2. Persamaan Boyle-Legel rusak tinggal P1 V1 per P2 V2. Kalau di gambar kurvanya, nah ini kurva isotermal, dia melengkung tapi landai. Kalau adiabatik melengkung tapi curam. P1 ini V2, ini yang namanya P. Nah, P kemana nih? Macin, katanya udah dikasih. Enggak, kalau butuh. Acin, Abi butuh kamu jangan rese deh. Ini P1, ini P2. Nah, dalam proses isotermal nanti bedanya kurva melengkung adiabatis dan isotermal adalah perkalian koordinatnya itu sama. Jadi kalau isotermal itu P1 V1 sama dengan P2 V2 sama dengan P3 V3. Jadi perkalian koordinat di kurva ini nilainya selalu sama. Ini isotermal. Jadi kasihnya begini. Nah, untuk isotermal kita tidak mencari luasnya karena agak ribet. Maka ini pakai bentuk integral didapatkan 3/2 N RT. Nah, ini pakai ln V2 per V1. Nah, dalam isotermal, karena dia T1 nya sama dengan T2, otomatis tidak ada perubahan temperatur. Sehingga kalau kita menuju ke delta U itu kan sama dengan T2 kurang T1. Karena T2 T1 nya sama, maka delta U nya sama. Nah, maaf, U nya sama sehingga delta U nya 0. Sehingga untuk isotermal, ketika suatu sistem menyerap kalor, maka seluruhnya melakukan kerja seperti ini. Nah, yang terakhir adalah dia adiabatis. Nah, tutup sini dulu deh. Nah, yang berikutnya adalah proses adiabatis. Nah, proses adiabatis adalah proses adiabatis. Nah, ini suatu proses di mana tidak ada kalori yang masuk, tidak ada kalori yang keluar, berarti Q-nya 0. Dimana proses adiabatis dia punya P1 V1. Nah, ini tetapan Laplace sama dengan P2 V2 kali tetapan Laplace gamma. Tetapan Laplace ini Cp koefisien pada tekanan konstan dan Cp dibagi pada volume konstan. Ini proses adiabatis. Nah, dia kurvanya melengkung. P ini V. Melengkungnya curam. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini kita punya karena Q-nya sama dengan 0, maka nanti W-nya itu akan sama dengan min delta U. Berarti W ini boleh kita tulis sebagai 3/2 N R misalkan. Ini T1 kurang T2. Atau bisa juga 3/2 N K
T1 kurang T2, bisa juga 3/2 P1 V1 min P2 V2. Ini proses pada adiabatis. Maka kalau kita rangkum modelnya jadi seperti ini. Ini untuk adiabatis. Oke. Nah, berikutnya adalah kita punya mesin Carlor dan mesin Carnot. Mesin Carlor ya, ini adalah mesin yang menghasilkan suatu kerja, di mana dia menyerap suatu sistem. Q1 itu kalor yang diserap, Q2 adalah kalor yang dilepas, di mana nanti ini pada proses T1, ini pada proses T2. Ingat, T1-nya lebih dari T2. Kalau kita mencari efisiensinya, maka bentuknya seperti ini, adalah W per Q1 kali 100%, atau efisiensinya 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, ini efisiensi mesin Carlor. Dimana ingat, ini dalam sistem ini ketika suatu sistem menyerap kalor yaitu Q1, akan dilakukan kerja dan ada kalor yang dilepas Q2. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Nah, bedanya sama mesin Carnot, kalau mesin Carnot adalah mesin ideal, dimana tapi dia imajiner, perbandingan kalor dan temperaturnya ini sebanding. T1 selalu lebih besar dari T2, sehingga efisiensinya boleh kita tulis jadi 1 min T2 per T1. Kita kalikan 100%. Nah, ini dua-duanya sebenarnya mesin Carlor dan mesin Carnot. Yang kita cari seringnya adalah efisiensinya. Nah, satu lagi yang namanya mesin pendingin, kulkas ya. Nah, prinsipnya sama, ada T1, T2, ada Q1, Q2. Nah, cuman ini dipaksakan kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Karena dipaksakan, maka dia butuh kerja. Prinsipnya sama, Q1 sama dengan Q2 plus W. Nah, cuman kalau kulkas, pendingin, AC itu tidak ada efisiensi, adanya koefisien performance atau KP, CP boleh lah. Nah, prinsipnya ini adalah Q2 per W. Ingat, Q2 itu lebih kecil dari Q1. Dimodifikasi W-nya adalah Q1 min Q2, boleh seperti ini. Boleh pakai temperatur T2 per T1 min T1. Nah, ini koefisien performance untuk mesin pendingin. Oke, kita coba latihan soalnya. Pernyataan yang benar tentang proses isotermal gas ideal adalah: 1. Energi dalamnya tidak berubah. 2. Jumlah kalor yang masuk tidak nol. 3. Usaha yang dilakukan pada gas tidak nol. 4. Energi dalam sama dengan kalor yang masuk. Oke, ini proses isotermal. Isotermal T1 sama dengan T2. Akibatnya delta U itu sangat tergantung dari temperatur, sehingga delta U-nya 0. Jadi perubahan energi dalamnya 0. Itu isotermal. Jadi kalau kita lihat nomor 1 atau nomor 4, energi dalam sama dengan kalor yang masuk. Ini energi dalam, sehingga kita punya Q sama dengan W plus delta U. Karena delta U-nya 0, berarti Q-nya sama dengan W. Inilah proses isotermal. Jadi ini nomor 1, energi dalam tidak berubah. Ya, energi dalam nggak berubah, berarti sama dikurang sama ya dapatnya 0. Maka ini pernyataan benar. Kemudian jumlah kalor yang masuk tidak 0. Usaha yang dilakukan pada gas tidak 0. Ini dia, punya kan Q-nya sama dengan W. Berarti Q dan W punya nilai, maka ini tidak 0. Untuk kalor dan usaha suatu pernyataan yang benar.
Nah, nomor 4, energi dalam sama dengan kalori yang masuk. Nah, energi dalamnya sudah pasti ini 0. Berarti ini pernyataan yang salah. Berarti jawabannya hanya 1, 2, dan 3. Dalam UTBK biasanya 1, 2, 3 itu jawabannya A. Satu mol gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu T sehingga volumenya menjadi 2 kali. Jika R adalah konstanta gas molar, usaha yang dikerjakan oleh gas selama proses tersebut adalah. Oke, kita lihat ini prosesnya isotermal, ya kan ya. 1 mol, berarti mol itu kan yang kecil, nilainya 1. Pada suhu T isotermal ya T1 sama dengan T2 sama dengan T. Sehingga volumenya menjadi, kalau menjadi berarti V2 nya adalah 2 kali V1. Yang ditanya usaha berapa W nya. Dalam proses isotermal usaha itu adalah N kali R kali T ln V2 per V1. Berarti ya tinggal kita masukin N nya 1, R nya kagak tahu ya R, T nya T ln V2 nya 2V1 per V1. Coret-coret, maka kita dapatkan usahanya sama dengan RT dikali ln 2. Nah, yang RT ln 2 ada jawabannya yang D. 2,5 liter gas helium yang bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2, gas helium melakukan usaha luar sebesar titik-titik joule. Oke. Nah, ini dia bilang ada suatu volumenya 2,5 liter. Biasa kalau fisika kita main dalam meter kubik jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik bersuhu 27 derajat Celcius. Berarti mula-mula ini volume mula-mulanya, suhu mula-mula ya 27 derajat Celcius. Ingat dalam termodinamika teori kinetik gas kita bermain dalam Kelvin, berarti ditambah 273 tambah 27, berarti kita punya 300 Kelvin. Dipanaskan secara isobarik. Nah, kalau isobarik berarti P1 nya sama dengan P2, sama dengan jika tekanan gasnya 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini menjadi suhunya menjadi 87 derajat Celcius. Ditambah 273 tambah 87 berarti 0 tambah 6 tambah 300. Jadi 360 Kelvin. Ditanya adalah usahanya, W-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini W untuk proses isobarik kan kita punya sebenarnya W itu sama dengan P ini V2 min V1. W itu P V2 min V1 isobarik. Nah, ini P nya kita sudah tahu, V1 nya sudah tahu, cuman V2 nya belum. Berarti mau tidak mau kita cari V2 nya dengan menggunakan rumus Boyle-Gay-Lussac. Isobarik berlaku V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, sebenarnya rumusnya gini, V1 V1 P2 V2. Karena isobarik P nya kita coret. Berarti kita lihat V1 nya itu 2,5 kali 10 pangkat min 3, T1 nya 300, V2 nya kagak tahu, per T2 nya 360. Berarti V2 sama dengan 360 per 300 dikali 2,5 kali 10 min 3. Nah, ini kalau kita coret-coret, kita bagi 6 tinggal 6, 30 bagi 6 tinggal 5. 2,5 dibagi 5 0,3. 6 kali 0,3. Maaf, 2,5 bagi 5 0,5. 6 kali 0,5 jawabannya jadi 3 kali 10 min 3 meter kubik.
Nah, ya sudah, berarti usahanya tinggal P nya tadi 2 kali 10 pangkat 5, 3 kali 10 min 3 dikurang V1 nya 2,5 liter, 2,5 kali 10 min 3. Nah, 3 dikurang 2,5 dapatnya 0,5 kali 10 min 3. Ini 2 kali 10 pangkat 5. Coret tinggal 2. 2 kali 0,5 kan 10, karena 0, jadi 1. 1 pangkat 10 Joule. 1 kali 10 Joule itu nilainya sama aja 100 Joule. Ini Suatu gas terdapat dalam suatu tabung yang ditutup piston, dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu 100 derajat Celcius. Tekanan dipertahankan pada 1,5 kali 5 PA. Jika volume awal 0,3 meter kubik dan suhu awal 27 derajat Celcius, maka kerja yang dilakukan gas adalah Oke. Nah, ini ada kenaikan suhu. Jadi delta T-nya itu 100 derajat Celcius. Kalau kenaikan itu mau 100 derajat Celcius, ini nilainya sama dengan 100 Kelvin. Jadi kalau kenaikan atau selisih itu mau Celcius Kelvin nilainya sama. Jadi ini nggak kita konversi. Nah, tekanan dipertahankan, berarti P1 nya akan sama dengan P2 yang nilainya 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kalau volume awalnya 0,3 meter kubik dan suhu awalnya T1 nya 27 derajat Celcius, kalau jadikan Kelvin langsung tambah 273 jadi 300 Kelvin. Nah, berarti kalau gitu kan T2 adalah mengalami kenaikan, berarti T1 ditambah delta T, 300 ditambah 100, berarti kita punya 400 Kelvin. Yang ditanya kerja, karena dia isobarik, nah, kerjanya itu kan sebenarnya tinggal P V2 dikurang V1. Nah, ini modelnya sama, cuman ini T-nya penjumlahan. Berarti tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. P-nya kita coret karena sama. 0,3 dibagi 300 sama dengan V2 dibagi 400. T2 nya 400, coret tinggal 0,1 kali 4, V2 nya 0,4 meter kubik. Berarti kalau kita masukkan P nya tadi 1,5 kali 10 pangkat 5, V2 nya 0,4 dikurang 0,1, berarti 1,5 10 pangkat 5 kali 10 min 1. 0,4 dikurang 0, maaf, ini berapa? 0,3 ya, 0,3. 0,4 dikurang 0,3 ya 0,1, sama aja 10 min 1. Berarti ini coret, ini tinggal 4, berarti 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. suatu gas dalam ruang tertutup secara tiba-tiba dimanfaatkan secara adiabatis sehingga volumenya menjadi setengah volume semula. Jika suhu gas mula-mula T, banyaknya gas 1 mol, R tetapan umum gas, konstanta Laplace gas tersebut 3/2. Usaha yang dilakukan gas adalah Oke, ditanya usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, ini kita punya adalah prosesnya adalah adiabatis. Kita punya ini adiabatis, ya kan ya. Ini tiba-tiba dimanfaatkan sehingga volumenya menjadi setengah volume semula. V2 nya menjadi setengah volume mula-mula. Jika gas mula-mula, jadi T1 nya adalah T, banyaknya gas adalah 1 mol, R itu tetapan gas, ya kan ya, dan konstanta Laplace-nya gamanya adalah 3/2. Yang ditanya adalah berapa usaha dari proses adiabatis tersebut. Nah, sebentar. Nah, ini kita punya untuk
adiabatis kan kita punya W-nya bisa bentuk kayak yang tadi, W sama dengan 3/2 ya, NR delta T, atau bisa juga kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita ambil dulu. Di kantong celana Abi, di belakang pintu. Ya, jadi keluar kita. Ini ke kamera. Di belakang pintu depan kita. Kita punya bentuk seperti ini ya kan, ada ini, tolong perhatikan, ini bisa 1/1 dikurang gamma, tapi P2 V2 dikurang P1 V1, atau boleh juga pakai 1/gamma min 1 P1 dikali V1 dikurang P2 V2. Jadi kalau kita pakai gamma min 1 maka awalnya 1, tapi kalau 1/1 min gamma maka depannya awalnya 2, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, atau kita punya pakai yang tadi. Kalau adiabatis tadi kan Q-nya 0, sehingga kita punya ketika Q-nya 0, W-nya itu sama dengan min delta U. Ya, delta U rumusnya macam-macam. Bisa min 3/2 nRT, bisa juga ini T2 min T1, bisa juga min 3/2, ini kalau pakai min ya, NK T2 min T1, bisa juga 3 min 3/2 P2 V2 min P1 V1. Nah, tapi ini untuk proses monoatomik ya. Kalau andainya gamanya itu sudah diketahui, atau kita punya sebenarnya sama ya, 3/2. Nah, ini kalau kita punya di sini, ini adiabatis, kita punya V1 V1 nya sudah tahu, T1 nya juga sudah tahu, ya kan ya. Nah, kalau kita pakai seperti ini, W sama dengan 1/, nah, kita pakai gamma min 1, maka di sini adalah P1 V1 min P2 V2, seperti itu. Nah, ini kalau kita punya di sini, ini kan V2-nya adalah setengah V1, T1-nya T1. Nah, T2-nya kita tidak tahu. Nah, ini gamanya adalah kita punya 3/2. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya mau kita pakai cari tekanannya atau tempurnya bisa. Nah, ini kita punya Laplace-nya sudah ada 3/2. Kalau mau cari V-nya juga boleh, cari T-nya juga boleh, ya kan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini V2-nya dia bilang setengah V1. Ini P1, ini P2. Berarti kalau mau kita masukkan, yang jelas yang namanya PV itu adalah NRT. PV itu NRT. Berarti kalau kita bilang P1 V1 berarti NRT1. Kalau kita bicara P2 V2 berarti NRT2, seperti itu. Berarti kalau mau kita ganti, ini sama dengan 1/, gamanya 3/2 dikurang 1. Ini P1 V1 nya ganti NRT1 dikurang P2 V2 NRT2. NR nya sama, boleh tarik keluar. 3/2 dikurang 1, ini 1/2
per 2. Ini jadi N kali R. Nah, ini T1 min T2. Ini boleh naik ke atas jadi 2NR T1 min T2. Nah, berarti kita cari dulu yang namanya T2-nya. Di sini ada rumus T dan volume, di mana T1 kali V1 gamma min 1, T2 V2 gamma min 1. Berarti kalau kita gabung T2 sama dengan ini T1 atau gini. Ini kalau kita gabung V-nya jadi T1 atau T2 per T1 ini akan sama dengan V1 per V2. Nah, ini gamma min 1. T2 nya kagak tahu, T1 nya tadi ini adalah T, V1 nya adalah V. Nah, V2 nya tadi setengah V per 1 per 2 V, gamma 3 per 2 dikurang 1. Berarti T2 nya ini coret-coret naik ke atas jadi 2, 3 per 2 dikurang 1 adalah 1 per 2 dikali T. Maka kita punya T2 nya adalah 2 pangkat setengah dikali T, atau kasarnya T2 nya ini adalah akar 2T. Maka kita masukkan ke sini, maka W sama dengan 2 kali NR, T1 nya T, T2 nya adalah akar 2 dikali T. Nah, akar 2 ini nilainya kita anggap mendekati 1,4. Berarti 2NR dikali T dikurang 1,4T. Nah, ini dapatnya min 0,4T. Berarti dapatnya ini dikali ini adalah usahanya untuk adiabatisnya min 0,8 nRT. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, ini Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada diagram PV di atas. Usaha dihasilkan pada proses siklus di atas adalah dalam kilojoule. Oke. Nah, ini usaha satu siklus. Usaha satu siklus sama aja bangun yang dibentuk oleh siklus tersebut. Bangunnya persegi panjang. Kalau close silakan gabung ke sesi 2 lagi. Kita gabung. Nah, berarti persegi, bangun persegian panjang kali lebar. Ini misalkan panjangnya 3 kurang 1, ini lebarnya 4 kurang 2. Berarti kita dapat sini 2, sini juga 2. Berarti 2 dikali 2. Ini 10 pangkat 5, ini 10 1. Berarti 10 pangkat 5. 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat 5. Kilo itu 1000. Berarti 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini berarti kilo. Berarti 400 kilojoule. Jawabannya yang B. Ini usaha satu siklus. Nah, ini satu siklus. Jadi kalau kita bilang satu siklus, usaha satu siklus ini sama aja luas bangun yang dibentuk. Nah, ingat, perubahan energi dalam untuk satu siklus itu nilainya 0. Perubahan dalamnya nilainya 0. Karena kenapa 0? Karena kalau satu siklus dari A kembali lagi ke A. Berarti delta UA ke A. Ya, ini kan UA dikurang UA jadinya 0. Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar diagram P sampai H di bawah ini. Volume dalam meter kubik dan tekanan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nomor 1, usaha dari A ke B adalah 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Nomor 2, usaha dari B ke C adalah
min 0,5 dikali 10 pangkat 5 Joule. Usaha dari C ke A adalah 0. Usaha neto dalam siklus adalah 10 pangkat 5 Joule. Oke. Dari A ke B, ingat ini WAB, ini soal UTBK atau SBMPTN. Ini lumayan, soalnya harus diperiksa semua nih. WAB berarti sama aja luas. Usaha itu kan sama dengan W, ini sama dengan luas. W sama dengan luas di bawah kurva. Oke. Nah, kalau kita mencari WAB berarti luasnya ini kan AB, berarti luas di bawah kurva. Nah, untuk WAB bentuknya seperti ini. Maka ini WAB ini luasnya adalah luas trapesium. Sehingga sama dengan luas trapesium jumlah sisi sejajar. Ini sisi sejajarnya adalah A 2,5 ditambah B sisi sejajarnya 1,5, tingginya ini adalah 1 atau 2 dikurang 1, 1. Jangan lupa dibagi 2, nah, ada faktor 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5. 2,5 ditambah 1,5, 4. 4 bagi 2, nah, dapatnya 2. Berarti kita punya 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Tapi jangan lupa usaha positif atau usaha negatif. Nah, lihat kurva paling atas adalah kurva AB. Ke kanan ke kiri, ke kanan arah panahnya berarti usaha positif. Berarti pernyataan 1 betul. Usaha dari BC. Nah, kalau dari BC kita punya ditanya WBC. Nah, WBC berarti luas di bawah kurva BC, berarti ini doang nih. Nah, berarti luas apa? Luas persegi panjang. Nah, kalau kita mencari luas persegi panjang, tinggal panjang ini 1 misalkan, ini lebarnya 1,5. Berarti luasnya tinggal 1,5 dikali 1 dikali 10 pangkat 5. Berarti sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini yang namanya usahanya. Berarti ini salah. Yang ketiga, usaha dari C ke A. Nah, usaha dari C ke A. Berarti WCA. Nah, kita lihat WCA bentuknya gimana. Nah, WCA ini C ke A, ternyata dia tidak ada luas. Tidak ada luas. Maka usahanya 0. Berarti nomor 3 betul. Yang 4, usaha neto. Neto itu 1 siklus. Nah, ini udah di akhir nih 1 siklus. Bangun apa? Bangun segitiga. Usaha 1 siklus berarti luas segitiga. Luas segitiga. Berarti berapa? Setengah kali alas. Alasnya ini 1 kali tinggi. Tingginya adalah 2,5 dikurang 1,5. Dapatnya ya 1. Berarti setengah kali 1 kali 1. Jangan lupa 10 pangkat 5. Dapatnya 0,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Positif negatif, lihat aja yang paling atas ke kanan, berarti ini positif. Nah, ini pernyataan 4-nya salah, berarti tinggal 1 dan 3. Dalam SBMPTN 1, 3 itu adalah B. Gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal. Gas itu mempunyai energi dalam E dengan temperatur Ti. Gas tersebut melalui proses dengan melakukan usaha W, melepaskan energi senilai Q, dan keadaan akhir energi adalah EF serta temperatur TF. Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan seperti gambar di atas. Apa sih proses tersebut? Oke, nah ini inisial I1, ini finish IF gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Gas itu mula-mula mempunyai energi dalam EI dan temperaturnya TI. Berarti
energi dalam mula-mula U1 dibilang bilang hilang ya. Sebentar, ini ada unduh nggak? Oke. Nah ini U1 nya dia bilang mempunyai energi dalam adalah EI. Kalau kita lihat EI ini nilainya adalah bernilai 3. Boleh kita bilang ini nilainya 3. Gas mengalami proses dengan melakukan usaha. Ada usaha W. Nah, W-nya kalau kita lihat ini bernilai 2, ini W-nya. Nah, berarti W-nya 2. Kemudian melepaskan energi senilai Q. Nah, energi yang dilepaskan Q-nya karena dilepaskan maka nilainya min berapa? Min 2. Ternyata dia bilang energi akhirnya UF-nya di sini deh. UF-nya atau U2-nya itu EF adalah nilainya sama nih 3 dengan temperatur TF. Berarti ini pada saat TI, ini pada saat TF. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada yang namanya perubahan energi dalam, yaitu energi dalam akhir dikurang energi dalam awal. U3 energi dalam akhir itu nilainya 3. Energi dalam akhirnya nilainya juga 3. 3 dikurang 3, 0. Nah, inilah proses di mana delta U-nya 0. Nah, kalau kita pakai hukum termo pertama, Q sama dengan W plus delta U. Karena delta U-nya 0, berarti Q-nya harus sama dengan ini W. Seperti itu. Nah, cuman di sini dengan melakukan usaha, berarti ini nggak apa-apa, nilainya ini sama-sama 2, ini sama 2 gitu kan ya. Ini Q-nya sama dengan W. Cuma yang jelas di sini udah ketahuan delta U-nya adalah 0. Nah, delta U 0 ini akibat T1 dengan T2-nya sama. Akibat kita sebut prosesnya adalah isotermal. Jadi proses pada temperatur konstan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti gas mengalami proses isotermal. TF-nya sama dengan TI. Kenapa? Karena delta U-nya nilainya adalah 0. Seperti ini. Untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isohorik sebesar 10K diperlukan kalor sebesar 20 nr/joule dengan R sebesar 8,31 adalah nominal konstanta umum gas ideal. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap 2 kali 10 maka 5 PA dengan pertambahan suhu yang sama, maka kalor yang diperlukan sebesar 30 nr/joule. Pertambahan volume gas tersebut adalah jadi ini untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isohorik. Jadi kalau kita punya ini isohorik, proses isohorik ya kan ya. Ini menaikkan suhu ini kita sebesar 10 derajat Kelvin. Ini berarti kita punya untuk menaikkan delta T-nya ini 10K ya kan ya, diperlukan kalor sebesar 20 nr seperti itu. Nah, kita tahu kalau proses isohorik adalah suatu proses di mana W-nya itu sama dengan 0. Artinya Q-nya itu akan sama dengan perubahan energi dalam. Seperti itu. Nah, ini 10K dia butuh kalornya 20 nr. Nah, jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap, berarti di sini kan kita punya nanti delta U-nya juga sama dengan Q, berarti sama dengan 20 nr.
Nah, ini ada proses isobarik. Pada proses isobarik dengan pertambahan suhu yang sama, kita punya delta T-nya itu 10K, maka kalori yang dibutuhkan itu 30 Nr. Berapa pertambahan volumenya? Ditanya pertambahan delta V-nya itu berapa. Nah, ingat, isobarik adalah proses pada tekanan tetap, di mana kalori yang diserap akan dilakukan kerja plus perubahan energi dalam. Nah, ini delta V ya, volume ya, agak lancip. Kalau U-nya itu agak lengkung. Kalau isobarik kita punya W itu adalah P dikali delta V. Nah, sekarang kita sudah tahu Q-nya. Untuk isobarik Q-nya 30 Nr. Karena perubahan energi dalamnya sama, delta T-nya sama, 10 Kelvin, otomatis perubahan energi dalamnya juga sama. Sama dengan yang di sini. Berarti delta U-nya adalah 20 Nr. Ada delta U, ada Q, berarti masukin Q sama dengan W plus delta U, 30 Nr, W-nya kagak tahu, ditambah 20 Nr, plus pindah jadi min, 30 dikurang 20 dapatnya W-nya itu 10 Nr. Berarti kita punya usahanya adalah 10 Nr. Nah, kalau yang ditanyakan delta V-nya, berarti kalau kita masukkan di sini P sama dengan delta V, kita punya prosesnya proses isobarik. Berarti ini W sama dengan P dikali delta V. Nah, ini tekanannya 2 kali 10 pangkat 5. Berarti di sini kita punya ada P nilainya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang kita dapat tadi W-nya itu nilainya 10 Nr. Berarti ini 10 Nr sama dengan dipanaskan pada tekanan tetap. P-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5. Ini delta V. Berarti perubahan volumenya adalah 10 Nr dibagi 2 kali 10 pangkat 5. 10 dibagi 2, coret 1, sini tinggal 5. Berarti kita punya delta V-nya adalah ini naik ke atas 5 kali 10 min 5 Nr. Cuman ini jawabannya masih dalam meter kubik. Ini delta V-nya. Nah, 1 meter kubik kalau ke sentimeter kubik, meter ke senti kan turunnya 2. Karena jadi 10 pangkat 2, tapi ini kubik-kubik jadinya 10 pangkat 6. Berarti 1 meter kubik ini sama dengan 10 pangkat 6. Berarti pertambahan volumenya tinggal 5 kali 10 pangkat min 5 Nr 10 pangkat 6 cm kubik. Coret 5 kali 10, maka pertambahan volumenya 50 Nr. Ini pertambahan volumenya. Berarti kita punya berapa pertambahan volumenya? 50 Nr. Oke. Kalau sebesar 300 Joule ditambahkan, berarti Q-nya itu yang diserap 3000 Joule. Pada sistem dilakukan, berarti usaha nilainya 1200, tapi dilakukan berarti usaha negatif. Yang ditanya berapa delta U-nya. Nah, pakai Q sama hukum termo pertama, W ditambah delta U. Berarti 3000 min 1200 plus delta U. Min pindah jadi plus, maka delta U sama dengan 4200 Joule. Oke. Nah, ini soalnya mudah tapi harus dibaca teliti.
usaha positif, usaha negatif, kalornya dilepas atau diserap karena tergantung dari nilai plus minusnya. Ya Pak. Tugas menyerap kalor sebesar 1.600 Joule dari lingkungannya. Pada saat yang sama, usaha sebesar 2.000 Joule dilakukan kepada gas tersebut. Perubahan energi dalamnya adalah Oke. Gas menyerap kalor, berarti kalor yang diserap namanya kalor positif. Kalau kalor yang dilepas berarti dia kalor negatif, karena diserap berarti plus. Tetapi ini ada usaha, nilainya 2000 Joule, tapi dilakukan, bukan gas yang melakukan. Karena dilakukan maka usahanya usaha negatif. Ditanya perubahan energi dalam, prinsipnya sama seperti tadi, delta U Q sama dengan W plus delta U. 1600 sama dengan min 2000 plus delta U. Min pindah jadi plus, jadi 1600 plus 2000, jadinya 3600 Joule positif. Gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan dalam diagram PV di atas ini. Jika suhu pada keadaan A sama dengan 300 Kelvin, maka jumlah kalor yang diserap oleh gas pada seluruh proses adalah. Oke. Nah, kalau kita lihat WAB, nah, kalau kita lihat WAB ini adalah, kalau kita lihat ini kan proses isokorik, usahanya 0. Ini kan WAB isokorik usahanya 0, sehingga kalau kita mencari delta UAB, karena dia mono 3/2 PBVB min PAVA, berarti 3/2, ini 10⁻⁵ nya, B-nya itu P-nya 4 sama 3, berarti 4 kali 3 dikurang A-nya 2 sama 3. 2 kali 3, jangan lupa ada 10⁻⁵. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6. 12 kurang 6, ya 6. Berarti 3/2 dikali 6 kali 10⁻⁵. Coret, tinggal 3. Berarti 9 kali 10⁻⁵ Joule. Berarti kalau mencari berapa QAB ya, QAB sama dengan WAB plus delta UAB, berarti sama dengan, ini udah pasti karena sini 0 ditambah 9 kali 10⁻⁵, berarti QAB nya sama dengan 9 kali 10⁻⁵ Joule. Nah itu baru AB, kita hitung BC. WBC karena ini luas yang dibentuknya adalah persegi panjang, maka tinggal panjang kali lebar. Panjangnya misalkan ini 6 dikurang 3, lebarnya adalah 4, ini ke sini nih. Nah, dikali 10⁻⁵. 6 dikurang 3 ya 3 kali 4 12, berarti 12 kali 10⁻⁵ Joule. Nah, berapa delta U-nya? Delta UBC sama dengan ini 3/2, ini PC kali VC, PB kali VB. Nah, ini kalau gitu kita masukin saja. Ini sebenarnya kalau kita lihat di sini kan, ini kan PC dan PB-nya sama ya. Nah, ini sama, boleh tarik keluar, berarti sama aja, ini 3/2 PC kali VC dikurang VB. Ya sama aja, ini 4 dikali VC kurang VB, sebenarnya sama dengan ini. Nah, jadi ini semua sama dengan WBC kalau prosesnya isobarik, berarti tinggal 3/2 kali 12 kali 10⁻⁵, coret, tinggal 6. 3 kali 6 18 kali 10⁻⁵ Joule. Berarti berapa QAB, QBC nya? QBC nya berarti
WBC ditambah delta UBC. 12 10 pangkat 5 ditambah 18 kali 10 pangkat 5, berarti QBC nya adalah 12 tambah 18 30 kali 10 5 Joule. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah kalor totalnya. Ya berarti kalor totalnya tinggal tambahin Q total QAB ditambah QBC, berarti 9 10 pangkat 5 tambah 30 kali 10 pangkat 5, jadinya 39 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini Q totalnya. Oke, nah kita punya 39, cuman dia maunya dalam kalori. 1 Joule 0,24, berarti ini 1 Joule itu 0,24, berarti kita punya ini 39 kali 10 pangkat 5 dikali 0,24. Nah, kalori jawabannya dalam kilo. Nah, kalau dalam kilo berarti ini kita rubah, berarti ini 39 dikali 0,24 dikali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini namanya kilo, berarti kita sebut ini kilo kalori. Nah, ini 39, ribet ngitungnya, anggap aja 40 misal, ya kan. Ini 2 kali ini habis jadi 0 komanya, jadi kita tinggal punya berapa? 40 dikali 24 sama dengan ya tinggal 24 dikali 4, kita punya belakangnya adalah 96 tambah 0 kilo kalori. Nah, jawabannya ini 960, tapi karena ini 40 kan kita punya 39, maka Q totalnya itu adalah kurang dari 960 kilokalori, tapi kurangnya nggak jauh-jauh banget, beda tipis doang. Berarti cari yang sekitar 960. Nah, berarti yang mendekati adalah yang 936. Mendekati, ini kan 60 berarti lebih kecil, tapi kecilnya nggak kecil-kecil banget. Seperti itu. Jika sebuah mesin karnet yang mempunyai efisiensi terbesar 35% dalam operasinya membuang sebagian kalor ke tender dingin bertemperatur 0 derajat, maka tender panasnya bertemperatur. Oke, ingat dalam Carnot T1 lebih dari T2, dan efisiensinya kalau pakai temperatur ini T2 per T1 hanya bisa kita pakai dalam mesin Carnot. Nah, sekarang ada efisiensinya 25%, berarti 25% sama dengan 1 min T2 per T1. Ini 100 turun ke sini 100%, berarti persennya coret, 25 bagi 100 berarti 0,25. Terus gini deh, 0,25 sama dengan 1 min. Nah, tendon dingin, nah ini namanya T2, tapi harus Kelvin. Berarti T2 nya dia 0 derajat Celcius, jadikan Kelvin 273 Kelvin. Berarti 1 dikurang 273 per T1. Pindah ruas, berarti 273 per T1 sama dengan 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Seperti itu. Berarti kalau gitu 0,75 ini T1 sama dengan 273 dibagi 0,75. Berarti kalau kita bagi itu dalam Celcius ya, berarti kita punya ini sama aja, boleh juga dibilang 273 kita bagi 3/4 atau 273 dikali 4/3, tapi Kelvin. 273 dibagi 3 ini coret dapat 91.
Nah, 91 dikali 4 adalah 364 Kelvin. Nah, yang dia minta dalam Celcius. Hati-hati kejebak nih, 364 thread. Nah, kalian Celcius. Kalau Celcius tinggal dikurang 273, jadi 364 dikurang 273. Kita kurang, ini dapatnya 1. Nah, ini 6 kurang 7 dapatnya 9. Habis. Apa? 91 Celcius. Hati-hati nih. Soal-soal SBM modelnya seperti ini. Jadi jawabannya kalian hitung, yang belum kelar pun ada jawabannya. Jadi nanti jangan salah coret. Sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tandon panas bertemperatur 127 derajat Celcius dan membuang sebagian panasnya ke tandon dingin bertemperatur 27 derajat Celcius. Efisiensi terbesar yang dapat dicapai oleh mesin Carnot tersebut adalah. Oke, nah ini dia bilang tandon tingginya itu T1 127 Celcius, jadikan Kelvin 400 Kelvin. Tandon rendahnya adalah 27 derajat Celcius, jadikan Kelvin 300 Kelvin. Nah, efisiensi terbesar, jadi kan kalau kita tanya berapa efisiensinya, nah, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Nah, ini tinggal kali 100%. Nah, ini kalau dalam soal SBMPTN, ini namanya soal bonus ya. Jadi, soalnya harus dikerjakan karena tidak terlalu ribet. 300 dibagi 400, coret-coret, 1 kurang 3/4, 1/4 kali 100, nah 25%. Satu mesin Carnot mempunyai efisiensi 30% dengan temperatur reservoir suhu tinggi sebesar 750 K. Agar efisiensi mesin naik menjadi 50%, maka temperatur reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi. Oke. Nah, ini ketika efisiensinya 30%, tingginya itu adalah 750 Kelvin. Sekarang naik menjadi 50%. Berapa T1-nya? Nah, ini kasus aksen. Nah, sebenarnya ini model sama aja 1 min efisiensi T1, 1 min efisiensi aksen T1 aksen. Dapat dari mana ini ya? Dari efisiensi kita cari T2-nya. Ini sebenarnya bentuk T2. Ini sebenarnya bentuk T2. Ini bentuk T2 karena T2-nya nggak berubah, jadi sama. Sekarang 1 dikurang 30%. 30% dibagi 100 berarti 0,3. 1 kurang 0,3. Ini suhunya 750. 1 dikurang 0,5 ini berapa? Ini berarti kita punya 0,7, ini kita punya 0,5. Nolnya coret. Berarti kalau gitu T1 aksennya tinggal 7 kali 750 dibagi 5. Nah, 75 kita bagi 5 dapatnya kan 15. Red sini 15, masih ada nolnya. Berarti tinggal 7 dikali 15. 7 kali 15 berarti kita punya 7 kali 10 70, 7 kali 5 35, dapatnya 105. Ada 0 Kelvin. Nah, ini suhu berikutnya dinaikkan menjadi 1050 Kelvin. Sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu antara 800 Kelvin dan 450 Kelvin serta membuang energi panas sebesar 1 kJ setiap siklusnya. Usaha mesin setiap siklusnya adalah sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu antara T1-nya berarti 800 Kelvin, T2-nya 450 Kelvin, membuang berarti Q2, kalau menyerap berarti Q1 sebesar 1 kJ setiap siklusnya. Ditanya berapa usaha mesinnya.
Nah, karena ini Carnot, ya Carnot kan berlaku T1 per T2 sebanding dengan Q1 per Q2. Berarti 800 per 450 sama dengan kagak tahu dibagi 1 kJ. Berarti Q1 sama dengan 800 per 450 dikali 1 kJ. Ini kita coret. Kita bagi 5 dapat 9. Kita bagi 5 dapat 16. Berarti kita punya Q1 nya adalah 16 per 9 kJ. Nah, Q1 sama dengan W ditambah Q2. Berarti kalau mencari berapa usahanya, berarti W itu sama dengan Q1 min Q2. Q1 16 per 9 kJ dikurang 1 kJ. Penyebutnya sama yang 9, sini 16 dikurang 9. Berarti kita punya W-nya sama dengan 16 kurang 9 berarti 5 per 9 kJ. 5 bagi 9 ini sekitar 0,8 lah, 0,7 atau mendekati 0,8 kJ. Berarti jawabannya yang A. Perhatikan grafik VV untuk mesin Carnot seperti berikut. Jika mesin memiliki efisiensi 57%, banyaknya panas yang dapat diubah menjadi usaha adalah efisiensinya adalah 57%. Ditanya banyaknya panas yang dapat diubah menjadi usaha adalah, berarti ditanya W-nya, berapa W-nya? Berarti efisiensinya tinggal W per Q1 kali 100%. Berarti 57 per 100 sama dengan W per Q1. Berarti W-nya berapa? 0,57 dikali Q1. Maka jawabannya yang A. Suatu mesin menerima 2000 kalor dari sebuah reservoir. Berarti ini Q1-nya adalah 2000 kalori. Umi, itu tolong api-api mana? Mana depan api mana sini? Tolong WA-in dulu, insya Allah nanti file dikirim gitu. Kita akhiri saja, udah selesai. T1-nya adalah 400 Kelvin. Melepaskan kalor berarti Q2-nya ke suhu tinggi yang temperaturnya adalah 320 Kelvin. Nah, ini kalori yang dilepasnya 175 kalori. Berapa efisiensi mesin tersebut? Nah, ini kalau suatu mesin ini nggak disebut Carnot atau kalor, ya kan ya? Carnot atau kalor. Nah, yang jelas kalau dia Carnot, siapa? Oh ya. Kalau dia Carnot, ini Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Ini Q1-nya 200, ini 175. T1-nya 400, ini 320. Kita cek sama nggak? Kita bagi 8, bagi 8 5, bagi 8 4. Ini kalau pakai kita bagi 50, bagi 54. Bagi 25 ini kalau pakai kita bagi 25 ini kita punya 8. Kalau kita bagi 25 ini kita punya 9. Nah, ini ternyata nggak sama, berarti dia bukan Carnot. Maka efisiensi yang kita gunakan adalah efisiensi 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Berarti masukin 1 min 175 dibagi 200.
Tadi kita sederhana, ini 9, ini adalah ke 9, maaf, ini 7 ya. 7. Ini 7 dibagi 8 kali 100. Nah, 1 itu kan 8/8 kurang 7 jadi 1/8 kali 100% sama dengan 12,5%. Nah, hati-hati kalau kita dianggap Carnot, misal kita ngitung nih, iseng, efisiensi 1 min, T1-nya T2-nya 320 per 400 kali 100%. Coret, ini tadi kita punya 4, coret kita punya 5, dapatnya adalah 1/5. 1/5 dikali 100 dapatnya 20%. Nah, kebetulan ada juga 20%. Nah, ini soal menjebak. Hati-hati, ini soal menjebak. Dua-duanya ada di pilihan. Nih, ada di pilihan. Tapi kita cek dulu, dia Carnot bukan. Jadi efisiensi yang kita pakai ini spesialis khusus Carnot. Ternyata tadi kita cek Q1 banding Q2 dengan T1 banding T2, dia nggak sama, berarti bukan Carnot, pakai Calor. Maka ini mesin Calor. Dapatnya 12,5. Oke, untuk mesin pendingin. Nah, di sini diketahui CP-nya, koefisien kinerjanya 6,5. Suhu tingginya T1-nya adalah 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Ingat, CP itu adalah T2 per T1 min T2. Ditanya suhu rendahnya kan, ya tinggal masukin aja 6,5, T2-nya kagak tahu, per 300 min T2 kali silang jadinya kan 6,5 dikali 300 dikurang T2 sama dengan T2. Kalau kita kali, ini dapatnya 6,5 dikali 300 1950 dikurang 6,5 T2 sama dengan T2 min, pindah jadi plus, jadi 1950 sama dengan jadinya 7,5 T2. Maka T2 sama dengan 1950 dibagi 7,5. Dapatnya sekitar 260 Kelvin. Nah, karena kita Celcius maka dikurang 273. Maka 260 Kelvin dikurang 273 Kelvin dapatnya min 13. Nah, kalau selisih ya sama aja, ini min 13 Celcius. Maka kita jawab yang E.